Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viga Liva Putri dengan NIM C1C021196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK. Yang kedua adalah konsep dasar akuntansi menurut AAOVIFI dan pemikir Islam. Baiklah, saja yang pertama, tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yaitu yang pertama penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga adalah auditor dalam memberikan pendapat dan mengenai apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat adalah para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun dengan ketentuan akuntansi keuangan syariah. Yang kedua adalah asas transaksi syariah. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua, keadilan, yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Yang ketiga adalah kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Yang kedua adalah prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Dan kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang ketiga adalah informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang keempat adalah informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam dana. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi menurut AAOFI dan pemikir Islam. Yang pertama adalah pemakai laporan keuangan menurut AAOFI. Antara lain, yang pertama pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, ketiga pemilik dana, yang keempat pemilik dana tabungan, yang kelima pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam pengelola zakat, yang ketujuh pihak yang mengatur. Selanjutnya, pemakai laporan menurut PSAK antara lain, yang pertama investor sekarang dan investor potensial, yang kedua pemilik dana kard, yang ketiga pemilik dana syirkah temporer, yang keempat pemilik dana titipan, yang kelima pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang kelima pengawas syariah, yang keenam adalah karyawan pemasok dan mitra usaha lainnya. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah Bank Syariah PSAK 101, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terkait, laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, yang laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Yang kedua adalah AAOFIFI, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Selanjutnya, laporan arus kas. Selanjutnya, laporan perubahan investasi yang dibatasi dengan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Selanjutnya, yang terakhir, laporan sumber dan dana penggunaan dana kard. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.